Kemudian semalekan, yang penting lagi ingin saya sampaikan kepada semua wali murid ya. Ini ya maaf tapi ini penting masalahnya ini semalekan. Untuk bekal anak-anak kita di pondok ini, pilihkanlah harta kita yang paling bersih semalekan. Kan ada kita ini kerja macam-macam, ada yang kerja yang bersih betul, halal 100% betul, ada yang agak campuran-campuran kurang baiknya. Nah itu jangan dikirim untuk anak kita. Untuk siapa? Untuk siapa saja lah. Nah, kalau haram jangan, ini bukan haram nih. Yang pokoknya agak subhat-subhat sedikit itu jangan untuk anak kita. Anak kita tuh yang bersih gitu. Karena biasanya itu kalau orang itu makanannya bersih, hatinya bersih, ngaji itu tenang, ibadah tenang. Tapi kalau makanannya itu ada tidak bersihnya, maka nanti guncang aja. Guncang mereka. Satu hari ada orang tuh mengeluh pada seorang ulama, saya ini kok hati saya ini kok nggak bisa tenang, sumpah gitu, kenapa sih? Oh itu karena makanan kamu kurang bersih katanya. Maka dia berpikir gimana ya supaya saya bisa makan bersih gimana. Akhirnya dia itu pergi ke puncak gunung, tempat yang nggak ada pemiliknya, puncak gunung. Di sana cuma ada daun-daun buah-buahan. Maka dia naik ke puncak gunung, makannya cuma daun-daun buah-buahan. Sehari 2 hari belum terasa. Begitu genap 40 hari, pelong gitu dia katanya. Masya Allah, nikmat sekarang hati saya. Padahal nggak punya apa-apa itu. Oh, tinggalnya di puncak gunung, nggak terima duit, nggak terima apa-apa. Tapi hati saya tenang sekarang. Wallah katanya dia, seumpama ahli surga itu hatinya seperti saya ini, oh sudah nikmat sekali lah. Di perasaan dia itu sudah ngungkuli ahli surga, melebihi ahli surga perasaannya, saking nikmatnya, celes gitu. Kita ini keliru paham. Kenapa sumpek? Karena duitnya kurang. Oh, cari duit lagi. Sumpek lagi. Kenapa kok masih sumpek? Duitnya kurang. Tambah terus. Seperti orang haus minum bensin. Nah, tambah minum, tambah panas perutnya. Padahal itu bukan gitu. Makanan yang halal itu sangat-sangat mempengaruhi pada hati manusia. Dan kata Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau ini seorang ulama besar di Mesir tahun 1000 Hijrah. Saya itu punya banyak santri. Beliau ngajar punya pondok itu. Santri-santri yang makanannya itu terjaga bersih itu kok cepet paham apa-apa gitu. Tapi santri-santri yang makanannya itu ngawur itu kok jadi semrawut kepahamannya itu, nggak paham-paham itu. Maka termasuk inti daripada apa itu pendidikan ini makanan yang halal. Al-Imam Hasan Basri radhiyallahu ta'ala mengatakan, kalau kamu ingin memperbaiki hati kamu, pertama kali perbaiki makanan kamu. Ya, ini penting mereka, penting. Maka di Al-Fatah ini kita usaha mereka yang bersih gitu, usaha. Walaupun belum bisa bersih betul, usaha yang bersih. Maka kita ingin bangunan yang sederhana saja. Karena nanti kalau ingin bangunan-bangunannya mewah, bisa-bisa yang subhat-subhat masuk juga. Nah, kita sederhana sajalah. Makan sederhana, pakaian sederhana, bangunan sederhana. Kalau kita senang yang sederhana, mudah yang halal. Tapi kalau kita ini ingin mewah, biasanya lama-lama itu jadi syubhat atau haram. Nah itu yang gawat itu soalnya. Ini pesan dari Pak Bet ini.
Dan ini juga sering saya sampaikan kepada santri-santri semua. Tapi ini pertemuan wali murid saya kira perlu ditekankan lagi. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, terutama yang anaknya sudah selesai program di sini, entah daurah, entah takhusus. Ya. Kalau nanti di rumah itu betul-betul diperhatikan kalau mau cari jodoh, carikan jodoh yang kira-kira terus bisa amal agama, bisa menjaga anak-anak kita ini sehingga bisa istiqomah dalam agama. Ini harus diperhatikan betul ini. Jadi untuk mendapatkan orang yang cocok nanti bisa menjaga agamanya anak kita, ini perlu istikharah semuanya. Kalau malam hari sholat 2 rakaat doa. Kalau pengalamannya ulama-ulama dulu habis sholat istikharah doa, baca surat Ikhlas 1000 kali sekali duduk. Ya Allah, berikan jodoh yang sesuai untuk anak saya ini ya Allah. Jangan sembarangan. Karena orang itu taunya cocok atau tidak cocok itu ya setelah kawin. Sebelum kawin itu kelihatannya kayak cocok itu. Setelah kawin betul, oh ternyata masalah ini, ternyata ini. Nah yang tahu hanya Allah itu. Maka istikharah jangan tergesa-gesa. Istikharah, doa. Kemarin ada santri di amali apa tajribi. Nah, itu waktu zuhur udah 2 hari kemarin bawa bayi minta dikasih kurma di tahnik. Maka dia itu bilang sama saya, ini Pak Kiai, ini hasil amalan yang diberikan dulu. Amalan apa? Saya ini kan sudah tidak punya anak 4 tahun lebih. Terus kata Pak Kiai suruh doa seperti yang diajarkan Nabi Nuh dalam Quran itu. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Terus saya amalkan, terus kok keluar anak tuh Pak Kiai. Saya bilang, kamu syukuran kalau begitu. Syukurannya apa? Keluar 4 bulan. Kata begitu. Loh saya masih ngaji. Oh masih ngaji. Nah terus gimana? Ya nanti setelah selesai ngaji saya mau keluar setahun Pak Kiai. Kalau kamu keluar setahun insya Allah anak kamu 3. Saya bilang begitu. Karena setahun itu 4 bulan kali 3. Anak kamu 3 insya Allah gitu. Saya bercanda aja itu. Belum selesai ngomong, tiba-tiba ada wali murid datang. Pak Kiai, saya punya anak ini sudah umurnya 32 tahun belum dapat jodoh. Apa amalannya ini? Amalannya sama dengan ini. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Yang sebanyak-banyaknya. Loh, katanya itu doa untuk supaya punya anak. Nah ini kok cari suami kok doanya itu juga. Iya. Sebelum dikasih anak, oleh Allah akan dikasih suami dulu. Nah, kamu bukan tingkatannya Siti Maryam, nggak usah dikasih suami terus punya anak. Nah, maka doanya sama aja. Astagfirullah innahu kana ghaffara. Nah, ini penting semua kan. Ini ngaji serius ini, mungkin ngaji terakhir ini. Santi-santi putri, putra juga. Jangan kamu kira yang susah itu putri saja. Putra pun kalau Allah susahkan juga susah. Nah. Kemana-mana nggak laku, terus ada juga. Nah. Jadi kalau Allah ingin susahkan tuh siapa aja bisa susah. Kalau Allah ingin mudahkan, siapa aja bisa mudah. Amalannya astagfirullah innahu kana ghaffara. Nah nanti kalau sudah kelihatan mau datang, istikharah. Jangan buru-buru terima, istikharah dulu.
Dicek dulu itu orang apa itu. Bener apa enggak bener? Akhlaknya bener apa enggak? Mentalnya waras atau tidak? Karena orang itu kadang-kadang kelihatannya itu kayak waras, sebetulnya tidak waras. Ada selengnya. Apa seleng gue? Ya. Maka kita harus berhati-hati. Kemudian mulaikan orang-orang yang anaknya punya prestasi, hafidz Quran, selesai daurah, khatam kubro tidak salah, perlu syukur. Orang-orang yang anaknya prestasinya sedikit itu, sebetulnya itu tidak naik tapi gara-gara ya pokoknya dengan segala pertimbangan dikasih naik juga. Itu ada juga, itu pun juga harus syukur juga. Barangkali prestasi yang sedikit kita syukuri di barokah. Ada cerita begini, ini yang cerita kiai-kiai India ini. Ada seorang raja. Raja ini anaknya itu agak lemah gitu pikirannya, goblok lah istilahnya gitu. Dikirim ke sebuah pesantren. Diantar sendiri. Ini raja ini ngantar anaknya ke pesantren. Zaman dulu banyak raja-raja yang wali-wali Allah zaman dulu itu. Pak Kiai, anak saya titipkan ke sini untuk diajar ilmu agama. Nah, akhirnya dimasukkan pesantren, sudah diajar dengan susah payah oleh kiainya itu. Tapi ini nggak ada yang paham nih. Diajari apa aja nggak ada yang masuk. Setelah beberapa tahun, sang raja datang ke pesantren itu. Maka pesantren itu suasananya gawat darurat, bikin sambutan semuanya. Maka raja menemui Pak Kiainya. Saya mau menjenguk anak saya, Pak Kiai. Kiainya itu langsung mukanya merah padam. Ini anaknya raja ini nggak bisa apa-apa ini. Saya ajari sudah setengah mati, nggak ada yang bisa masuk. Maka raja itu tahu, mang anaknya itu goblok betul tahu. Pak Kiai nggak usah khawatir apa-apa. Nah, coba anak saya dipanggil ke sini. Maka dipanggil. Akhirnya raja itu tanya, "Nak, kamu ngaji di sini selama sekian tahun, ilmu apa yang sudah kamu pahami?" Maka dia merenung lama, nggak keluar jawabannya. Maka kiainya itu tambah malu sekali sama raja itu. Waduh, alhamdulillah. Yahdikumullah sebalakum. Lama-lama setelah dipikir lama itu keluar ucapan dari anak raja tadi. Satu ilmu yang saya pahami ya, apa? Orang haid tidak boleh nikah. Orang haid tidak boleh sholat. Itu saya paham satu itu. Maka kiainya itu tambah malu lagi. Ditanya sama raja sama ayahnya di depan kiainya kok jawabnya orang haid tidak boleh salat. Maka kiainya itu merah padam saking malunya. Tapi raja itu tidak. Alhamdulillah, kata sang raja itu. Saya gembira Pak Kiai, anak saya sudah paham satu ilmu agama. Ini bagi saya perkara besar. Orang haid tidak boleh sholat ini dari Rasulullah ini. Oh, ini ilmu besar ini. Saya syukur sekali. Langsung Pak Kiai ini kasih hadiah banyak sama Tuan Raja tadi. Tapi semula kan, yang tadi yang malu kan kiainya. Sekarang tuh anaknya itu yang nggak pernah malu, nggak menggoblok, nggak paham. Itu tahu tuh merahnya jadi mukanya jadi merah padam juga itu anak itu. Wah, malu saya. Kok kiai saya kelihatannya malu sekali. Saya juga ikut malu. Tiba-tiba itu saat itu juga otaknya itu berubah anak itu.
jadi pinter. Nggak lama kemudian jadi santri yang hebat sehingga bisa menggantikan ayahnya. Itu kan aneh teman-teman kan. Jadi kalau anaknya itu kurang prestasi, itu jangan dimarahi aja gitu. Kamu, saya jauh-jauh dari Aceh mau dengar nama kamu keluar apa enggak? Ya, kok ternyata enggak ada nama kamu itu sebenarnya di Temboro itu ngapain sih? Betul-betul kecewa saya. Oh, jangan begitu. Saya bersyukur kalaupun nama kamu tidak keluar di bumi, semoga keluar di langit ya anakku. Nah, gitu. Walaupun ilmu kamu sedikit, semoga barokah anakku. Ini ada cerita ulama Jawa. Ada satu kiai itu hafalnya 3 surat tok. Kulhu, Falak, Nas, itu tok. Nah, itu ceritanya ayah saya tuh entah bener entah tidak. Pokoknya untuk nasihati anak-anaknya itu begitu. Ayah saya itu cerita dulu ada kiai namanya Kiai Kulhu, Falak, Nas. Ya. Taunya cuman itu aja. Tapi aneh itu, walaupun hafalnya cuma 3 surat, itu barokah. Santrinya itu banyak. Akhirnya teman-temannya di pondok yang pandai-pandai itu datang. Kamu itu loh, tahu kamu apa? Kok kamu punya santri banyak, kamu jadi kiai itu loh. Kamu tuh di pondok dulu kan paling goblok. Kok berani-berani jadi kiai? Maka santri yang goblok yang sekarang jadi kiai itu bilang sama temannya yang sudah hebat-hebat dulunya itu. Saya ini ya orang-orang itu aja mengatakan saya kiai, saya itu nggak ngerti apa-apa ya seperti dulu aja. Lihat terus itu santri-santri di pondok kamu apa kan? Itu mereka belajar satu sama lain. Saya cuma nungguin saja. Oh, gitu. Maka akhirnya teman-temannya yang pinter-pinter tadi, ini namanya barokah. Angel ya barokah ya. Nggak bisa masuk akal.